cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS ini ada grup rekom lagi di bulan Oktober. Jadi aktif tanggal 1 sampai tanggal 31 Oktober. Nah, apa itu grup rekom STS? Nah, seperti ini Mas Bro, kita lihat ini adalah grup yang teman-teman akan masuki jika teman-teman gabung, yaitu STS Rekom Oktober dan STS Diskusi Oktober. Nah, kita lihat, kita intip dulu STS September teman-teman. Nah, seperti ini bentuk rekomnya teman-teman ya. Kayak hari ini kita dapat Gria, Bumi, ESA gitu, BBHI juga dapat hit, terus ada BBIP kita juga dapat, terus ada Indi kita cuan hari ini, dan kemudian besok masih naik lagi. Ada Saratoga, Baby, seperti ini guys ya. Ini adalah yang kita profit hari ini. Ini ada berapa nih ya? Dihitung aja. Terus di sini pokoknya kalau ada misalnya cuan, TP gitu ya, ada CL gitu ya, ada buy 2 atau AVG down, kita akan info semua di grup. Seperti itu guys ya. Di sini ada menu swing juga, menu ODT seperti itu. Jadi istilahnya lengkap lah. Ini ada saham gorengan, ada saham blue chip seperti itu Mas Bro. Tinggal pilih aja di menunya teman-teman ya. Nah, bagi teman mau gabung STS Rekom, langsung japri saya aja, kontak di deskripsi ya, langsung tanya-tanya aja, dan langsung kita lihat video selanjutnya. Assalamualaikum Mas Bro, kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas info baru, yaitu Barito Renewable Energy ya, atau kodenya brand. Ini katanya ditunggu-tunggu nih sama teman-teman ya. Mungkin karena brand ini satu grup nih sama Barito Pacific ya, punya Pak Prajogo Pangestu ya, atau Pak Prayogo Pangestu sih. Pokoknya gitu guys ya. Jadi ini satu grup sama BRPT, TPIA, Cuan yang terakhir guys ya, sesuai dengan intro YouTube ini ya. Terus ada brand ini. Nah, untuk brand ini adalah anak usaha langsung dari Barito Pacific atau BRPT teman-teman. Dan BRPT adalah milik Pak Prayogo atau Prajogo Pangestu guys. Nah, termasuk punya Konglong Prages ya, IPO ini. Dan di sini sektornya infrastruktur. Nah, ini adalah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap, tenaga panas bumi. Ya, mirip PGU, sama PGU guys. Nah, di sini untuk periode mobilnya tanggal 18 sampai tanggal 25, dan untuk rentang harga 670 sampai 780, dan sekitaran 45 juta lot. Ini IPO jumbo teman-teman ya. IPO jumbo. Nah, kita langsung lihat aja ke sini guys, yaitu ke prospektusnya tentunya. Di sini penjamin emisinya. Oh ya, ini adalah masuk ke papan utama teman-teman ya untuk brand ini. Dan untuk penjamin emisi adalah NI ya, BNI Sekuritas. Terakhir banget BNI Sekuritas tuh ngipoin Eral teman-teman ya. Eral ini BNI Sekuritas. Nah, Eral ini saya ikut IPO-nya dan cuannya, walaupun nggak lock arah gitu ya. Closingnya memang merah, tapi ini masih cuan kok di first day-nya. Kan Eral termasuk IPO yang lumayan gede juga guys. Nah, yang lebih lama lagi yaitu Aman. Tapi untuk BNI Sekuritas di Aman ini hanya jadi support aja. Supportnya Mandiri Sekuritas, karena Mandiri Sekuritas yang porsinya jumbo BNI kalau nggak salah cuma 14% teman-teman. Nah, tapi dia juga ikut andil di IPO-nya Aman. Nah, Aman seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat. Nah, jadi BNI ini kayaknya nih ya guys ya, hari pertama sih bermartabat gitu ya, dikasih cuan. Nah, tapi kalau ini kan IPO-nya jumbo, nanti kita akan bahas teman-teman di lanjutan video ini tentunya. Oke, lanjut, yaitu nomor 15 dulu teman-teman ya. Nomor 15 di sini. Nah, ini adalah perusahaan panas bumi teman-teman, pembangkit listrik tenaga panas bumi. Dan di sini tumbuh pesat katanya ya guys ya. Kemungkinan di masa yang akan datang pembangkit listrik tenaga panas bumi ini akan terus berkembang dan terus dibutuhkan, karena pembangkit listrik tenaga batu bara akan di stop teman-teman. Nah, karena polusi segala macam itulah. Karena kalau pembangkit listrik tenaga batu bara kan dia menghasilkan asap yang banyak ya, polusi ya. Nah, di masa yang akan datang katanya itu akan di stop, dan otomatis pembangkit listrik tenaga panas bumi itu akan diutamakan, karena panas bumi kan dari gunung berapi kan banyak di Indonesia. Jadi prospeknya harusnya bagus nih, kayak brand PGU itu brand PGU Medco. Nah, itu mereka punya pembangkit listrik tenaga panas bumi teman-teman ya. Oke ya. Terus lanjut, yaitu penawaran perdana saham sebanyak segini teman-teman ya. Terus untuk persentasenya itu cuma 3%, 3,35 ya. Sedikit ya guys ya, dengan nilai nominal 150. Nah, harga itu 600-an ya. Wow, agak mahal nih kayak. Nah, terus untuk listingnya sekitaran 66 ya. Di sini kita lihat pemegang sahamnya teman-teman, yaitu Barito Pacific. Dia memegang saham 64%.
Nah, kemungkinan saat brand ini IPO akan berdampak juga sama Barito Pacific atau BRBT, teman-teman ya. Nah, ini masyarakatnya nanti 3%. Nah, ini kita langsung bahas ke sini teman-teman ya, ke bagian aset. Dan aset ini dalam USD ya, US dollar. Di sini dalam ribuan USD. Nanti saya udah rupiahkan, tapi saya pakai 15.000 teman-teman ya. Saya pakai 15.000 untuk ngerupiahin nih. Ya mungkin berapa kursnya sekarang saya nggak ngikuti soalnya, saya ngambil 15.000 aja yang enak gitu ya. Nah, ini udah saya rupiahkan semua di sini teman-teman, tapi kita baca dulu di sini ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman untuk jumlah liabilitasnya nih guys. Nah, kalau Mas Bro lihat di sini, total asetnya itu sekitaran 3,4 miliar dolar lah seperti guys ya, karena di sini tambah 0,3 lagi. Jadi asetnya segitu, tapi ya hutangnya gede. Hutangnya hampir 3 miliar dolar sendiri. Ya, untuk ekuitasnya cuma segini. Nanti kalau saya hitung, DER-nya ini adalah 600% teman-teman. Nanti kita bahas lanjut. Yes, bentar. Kita akan bahas itu. Terus di sini untuk profitnya teman-teman ya. Untuk profitnya di sini kalau kita lihat laba periode tahun berjalan di sini. Nah, ini profitnya sih kalau kita lihat stabil ya teman-teman ya. Profitnya malah cenderung naik nih guys dari tahun ke tahun. Kalau kita lihat di tahun 2020 ini 116 juta dolar, naik jadi 172 juta dolar seperti itu guys ya. Jadi profitnya membaik teman-teman, dan udah saya setahunkan di sini profit setahun 2023 itu diperkirakan adalah 2,3 triliun guys ya. Naik. Oke, terus lanjut guys, yaitu dari dividen ya. Kita lihat dividennya teman-teman nomor 22. Oke. Nah, di sini dia mau bagi dividen udah pasti ya, karena Barito bagi dividen ya kalau nggak salah ya. Dan di sini katanya dia mau bagi dividen 60% guys ya. Maksimal 60% dari laba tahun 2023. Di tahun depan dia akan bagi dividen. Dan kalau kita lihat di sini profitnya diperkirakan 2,3 triliun. Nah, itu sekitaran 60% atau ke bawah dari profit ini teman-teman yang akan dibagikan dividen nanti di tahun 2024. Oke, terus kita bahas tentang hutangnya. Tadi kan hutangnya gede ya. Apa gitu ya isinya? Ternyata di sini dibahas teman-teman. Nomor 31. Nah, ini adalah pernyataan hutangnya. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman, yang gede itu sebenarnya adalah liabilitas jangka panjang. Total liabilitasnya adalah 2,99 miliar dolar. Tapi 2,8 sekian miliar dolarnya itu liabilitas jangka panjang. Nah, biasanya kalau liabilitas jangka panjang itu sangat aman teman-teman ya. Jadi no problem. Biasanya kalau liabilitas jangka panjang itu aman. Enggak akan berisiko namanya PKPU gagal bayar seperti itu, enggak teman-teman. Karena biasanya liabilitas jangka panjang itu istilahnya ada aset yang dianggunkan yang nanti kalau misalnya dia gagal bayar, itu asetnya bisa menutupi ya, tanpa istilahnya itu di PKPU lah, suspend lah, kayak kasus waskita gitu ya, seperti itu guys. Itu nggak akan terjadi sih kalau yang utang itu ya liabilitas jangka panjang. Tapi kalau liabilitas jangka pendeknya yang gede, nah itu Mas Bro harus hati-hati ya, karena dalam waktu dekat dia harus melunasi. Kalau nggak melunasi, dia bakal disuspend nantinya, seperti itu ya, sama bursa efek. Nah, kalau panjang ini aman nih kalau menurut saya guys. Makanya saya tadi heran loh, utangnya gede banget seperti itu. Ternyata hutangnya di sini kebanyakan Mas Bro, yaitu di liabilitas jangka panjang, tepatnya di senior secured notes di sini guys. Nah, ini obligasi. Nah, ini artinya itu adalah obligasi yang diterbitkan oleh perseroan ya. Jadi sekitaran segininya ini adalah obligasi yang diterbitkan perseroan dengan jaminan aset. Nah, berarti dia brand ini ngutang 2, berapa miliar dolar tadi, yang liabilitas jangka panjang tadi, itu dia punya aset yang dijaminkan. Jadi istilahnya itu hutangnya itu ada jaminannya. Jadi menurut saya sih ini ya walaupun nggak bagus gitu ya, hutangnya gede, tapi ini masih tergolong aman sampai bisa liabilitas jangka panjang itu di atas 5 tahun, ini bisa 10 tahun teman-teman. Jadi masih aman kalau menurut saya teman-teman hutangnya ya. Oke ya, tapi kalau teman-teman yang takut masalah DER-nya ini gede ya, udah saya jelasin di sini. Tapi kalau masih takut ya nggak usah ambil kan gitu. IPO ini maksudnya.
Oke, terus lanjut yaitu nomor 25, balik lagi ke atas, ini pembatasan teman-teman, dan di sini ada lock 8 bulan ya, biasa teman-teman. Jadi orang-orang tadi BRPT dan lain-lain tadi yang di struktur permodalan tadi di lock selama 8 bulan. Oke, terus nomor 133. Nice, di sini yang penting-penting aja teman-teman. Ini adalah jumlah karyawannya, teman-teman, seperti ini ya. Karyawannya tuh banyak ya. Seperti ini guys ya. Awalnya sih saya kira yang mau IPO tuh Star Energy. Star Energy ini anak usahanya brand. Saya kira Star yang mau IPO, ternyata malah brandnya yang IPO atau langsung yang di bawah BRPT ya. Jadi ya nggak masalah sih. Brand nama Star IPO ya itu sama aja seperti itu, karena Star juga miliknya brand, seperti itu guys. Nah di sini seperti ini ya jumlah karyawannya teman-teman. Nah ini guys nih Star ya, Star. Jadi sebenarnya yang kerja itu Star Energy ya, bukan brandnya. Brandnya itu hanya istilahnya holdingnya aja ya, pemegang sahamnya aja, seperti itu guys. Oke, nice. Terus di sini lanjut ya nomor 175 teman-teman. Nah 175 di sini kita lihat ini adalah lokasi proyeknya ya, atau panas bumi, yaitu di mana nih, Wayang Windu ya, Salak dan Derajat nih guys. Pokoknya seperti ini, maksudnya bisa baca aja ini adalah lokasi dari pembangkit listrik panas buminya si brand ini lewat Star Energy tadi. Oke, kita lanjut ke bagian valuasi. Nah ini mungkin yang paling menarik teman-teman ya. Nah ini laba yang tadi itu hanya sampai itu adalah laba 31 Maret. Dan saya udah setahunkan di sini ya, dikalikan 4 seperti itu guys. Dan di sini kalau kita lihat teman-teman ya, harganya ini udah saya rupiahkan ya, saya kali 15.000, saya tambah nolnya 3 kali 15.000 ya. Mungkin teman-teman hitungnya beda, harga kurs sekarang berapa, pokoknya saya hitungnya pakai 15.000 rupiahnya $1. Oh kita lihat di sini teman-teman, ternyata harga bukunya ya 54 teman-teman ya, harga bukunya. Dan PBV-nya itu 12 kali. Dan kalau menurut saya ini lumayan tinggi ya untuk sekelas IPO jumbo guys. Ini PBV-nya udah mahal kalau menurut saya guys. Nah untuk pernya itu 146, mahal juga. Dan kita baca yang sini guys ya. Nah untuk pernya itu sekitaran 36. Ya ini udah kita setahunkan ya, pernya 36 dan termasuk lumayan mahal juga. Tapi ya wajar lah kalau pernya nih guys ya, masih wajar. Yang agak ngeri sebenarnya kalau dilihat tuh DER-nya. Tapi saya udah jelasin tadi, DER-nya itu adalah obligasi jangka panjang yang udah ada agunannya. Jadi masih aman sebenarnya DER-nya, tapi ya ngeri juga dilihat di sini. Menurut di atas kertas DER-nya gede banget ya, 600% sekian gitu ya. Nah untuk ROE-nya lumayan oke teman-teman ya, ROE-nya 33%. Ini lumayan bagus untuk ROE-nya, jadi 3 tahun balik modal seperti itu guys. Jadi lumayan bagus ROE-nya, dan untuk market cap-nya ini jumbo guys. Nah ini mungkin IPO-nya awalnya kayak aman ya. Aman Mineral juga kayaknya IPO seperti ini. Ya IPO jumbo seperti itu guys. Jadi nanti kalau deal di 670 itu udah cap-nya udah 86 triliun. Ini gede banget teman-teman ya. Jadi butuh transaksi yang mungkin ratusan miliar nih per hari untuk naikin saham ini. Seperti aman, seperti itu guys ya. Seperti Aman Mineral itu kan transaksinya hariannya kan 100, 200 bahkan 300 miliar ya. Jadi gede hariannya. Dan ini kayaknya sih nanti hariannya akan seperti Aman ya. Transaksinya gede ratusan miliar seperti itu guys. Jadi istilahnya teman-teman yang punya duit ratusan miliar lo bisa scalping di sini ya. Kalau duitnya ratusan miliar kan nggak bisa scalping di saham kios kan, nggak bisa kan. Nah ini baru bisa scalping di saham ini kalau teman-teman duitnya ratusan miliar nantinya ya, sama seperti Aman. Nah kesimpulannya gimana teman-teman? Kesimpulannya untuk prospek ke depan dari PT ini atau perusahaan ini sangat bagus ya, sangat bagus prospek ke depannya. Kenapa? Karena batu bara besok mau di stop ya, pembangkit listrik tenaga batu bara di stop dan akan beralih ke pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, kayak ini dan BQ seperti itu guys. Tapi ya masalahnya IPO ini dijual agak mahal ya, mahal. Jadi udah PBV-nya udah 12 kali gitu ya. Nah untuk hutangnya udah saya jelasin tadi. Terus untuk keunggulan yang kedua itu dari UE-nya, ini termasuk UE yang bermartabat ya, bagus guys UE-nya ya, di IPO Eral dan IPO Aman yang terakhir. Nah terus yang ketiga, IPO ini adalah IPO jumbo. Nah IPO jumbo jadi jatahnya pasti gede
Nah, teman-teman harus mawas diri nih, ngaca gitu ya. Teman-teman ikut IPO itu bisa nahannya berapa juta. Misalnya teman-teman tuh punya duit 100 juta. Terus Mas Bro itu, wah kalau dapat IPO misalnya 5% gitu ya, dapat jatah 5%, saya masih nggak masalah. Seperti itu guys. Jadi kalau Mas Bro itu mampunya nahannya cuma 5 juta, ya Mas Bro belinya nanti jangan 100 juta. Beli IPO ini jangan 100 juta. Kalau teman-teman beli 100 juta, kemungkinan nih jatahnya akan di atas 50 juta. Karena IPO ini jatahnya kemungkinan besar akan jumbo di atas 50%. Jadi kalau teman-teman mampu nahannya cuma 5 juta, ya, kalau misalnya dapat jatah 5 juta rupiah itu Mas Bro nggak deg-degan gitu ya, aman, santai gitu. Mas Bro berarti pesan IPO-nya itu di bawah 10 juta. Nah, seperti itu guys ya, Mas Bro bisa ngaca nih sama diri sendiri, ya, berapa jumlah duitnya yang bisa ditahan saat beli IPO ini. Nanti Mas Bro deg-degan kalau pesannya kebanyakan seperti IPO-IPO kecil yang lain. Karena jatahnya ini pasti jumbo, seperti aman. Seperti itu guys ya. Nah seperti itu guys, kemungkinan jatahnya di atas 50%. Jadi Mas Bro harus hati-hati. Ikut sih ikut, nggak masalah. IPO ini bagus, lumayan. Tapi jatahnya belinya dikecilin aja. Tadinya biasanya 100 juta ya, pesanlah jadi 10 atau 20 juta. Seperti itu guys ya. Kesimpulan saya seperti itu. Saya akan ikut tapi mungkin pesan 10 sampai 20 juta aja nanti. Oke, mungkin itu aja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.